warna-warni badan pelampungnya itu dari sendal. Nah, ini kita mau setting segini atau mau sedikit dinaikkan juga bisa. Tidak takut bocor, Mas. Just mantap, mantap. Wis tahun 2025 mosok ngalamun wae. Berkegiatan, Mas. Hari ini kegiatan ringan, saya mau bikin pelampung pancing, Mas. Ini kebetulan ada sisa ujung tegek sama sandal jepit pedot gitu. Ini yang perlu kita buat pertama, kita bikin sticknya dulu, Mas. Sticknya itu yang kayak ini. Nah, ini semua kita bikin sendiri, Mas. Nih, stick untuk tanda ujung pelampungnya. Ini yang sudah jadi. Seperti ini. Murah meriah, Mas. Nggak usah beli, kita bisa bikin sendiri. Oke. Monggo disimak videonya, nanti bisa dicontoh. Kalau ribet, bisa langsung beli. Linknya ada di deskripsi di bawah. Komen-komen, tanya-tanya boleh. Untuk ukurannya, saya ada mulai dari ukuran kecil sampai ukuran yang gede, Mas, jumbo. Jadi sticknya ini panjangnya kurang lebih sekitar 10-12 cm, tapi ukuran pelampungnya ini, bandolnya ini beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil panjang, ada yang besar pendek. Yang kecil panjang contohnya seperti ini. Nah, ini. Terus ada juga yang segini. Ini panjangnya kurang lebih sama. Cuma ininya beda-beda. Nah, ini bandolannya ini beda-beda. Nih. Ini panjangnya kurang lebih sama. Simak videonya sampai selesai, boleh ditiru, halal. Oke, yang pertama kita siapkan sticknya dulu, Mas. Ini akan kita potong sesuai dengan ukuran yang mau kita buat. Nah, ini sudah saya potong sekitar pakai garisan, Mas, 10 cm. 10 cm. Terus di bagian ujungnya ini kita kasih selapip kertas seperti ini. Terus kita siapkan benang warna oranye dan hijau. Nanti untuk garisnya kita pakai benang warna hitam. Tapi tidak dikasih garis hitam tidak apa-apa. Nah, ini kita buat sticknya dulu. Kita lilitkan sini benangnya. Setelah itu ganti warna hijau. Sampai sepertiga bagian. Setelah itu kita kasih garis warna hitam lagi. Nah, di paling ujungnya kita kasih oranye. Bisa juga warna kuning atau warna merah sesuai dengan kondisi air, Mas. Tapi rata-rata biar lebih kelihatan pakainya warna oranye. Jadi universal. Mau air keruh, air bening kelihatan. Kalau hijau, kadang posisi air pas jernih setengah hijau itu jadi ujung pelampungnya tidak kelihatan. Nah, ini sticknya sudah ready. Kita potong dulu, Mas. Untuk finishingnya kita pakai lem besi, lem setan, Mas, lem serbaguna ini, biar lebih hemat. Ini kita teteskan ke sini. Nah, ini lebih cepat dan lebih hemat. Ini kita tunggu kering dulu. Setelah itu kita haluskan. Kalau ndak mau ribet bikin stick, kalau yang mau pesen ke sini juga bisa. Linknya saya sudah ada, tapi
pre-order ya Mas, jadi saya bikinkan mendadak dulu. Ada beberapa sih ready tapi tidak banyak. Kita tunggu kering dulu. Nah, sambil menunggu lem kering, kita sembari bikin badan pelampungnya Mas. Ini untuk panjang ini sekitar 5 cm, terus untuk lebarnya ini sekitar 1 cm, 1,5 cm. Tergantung kita mau bikin sebesar apa. Jadi misal pelampungnya semakin panjang sinyalnya, sticknya, ini ukurannya juga harus makin besar, atau bisa besar bisa panjang tergantung kegunaan di mana kita mau buat mancing. Misalkan kita mau di kedalaman dan airnya tidak bergerak-gerak, kita bisa pakai badan pelampung yang agak besar. Tapi kalau airnya banyak gerak, misal arus sedikit atau gelombang, kita pakai stick yang lebih ramping, jadi lebih panjang, agak kecil tapi panjang. Misalnya kalau pakai yang agak gemuk, biasanya bergerak-gerak terus Mas. Setelah itu kita ambil stick, saya pakai bor untuk membuat bentuknya ini Mas. Seperti ini, kita masukkan ke sini. Nah, ini sudah tembus seperti ini. Setelah itu kita haluskan menggunakan amplas kasar. Ini 100 atau 80 atau 60 untuk amplasan pertama. Ini kita bentuk yang sisi bagian bawah dulu. Nah, setelah jadi seperti ini, baru dari sisi bagian belakangnya ini kita haluskan. Nah, setelah jadi bentuk seperti ini, nah ini sudah jadi Mas, tinggal kita haluskan dengan amplas yang lebih halus. Ini saya ada ukuran 400. Kita ulangi lagi sampai halus. Nah, ini sudah jadi gendut Mas. Mau dibikin ramping juga bisa. Ini rencana mau saya pakai di kedalaman di air tenang, jadi saya bikin agak gendut Mas. Ini setelah itu kita lepas. Ini kita pasang di sticknya Mas. Ini badan pelampungnya sudah jadi. Kita taruh dulu, kita mau bikin sticknya kita haluskan dulu Mas. Nah, ini biar lebih cepat bisa pakai bor, atau yang enggak punya bor bisa diamplas manual Mas. Ini jangan terlalu ditekan, nanti biar di posisi sticknya sini enggak patah Mas. Kalau karena terlalu ditekan, ini dia tetap kuat muter, dan ini apa jenengannya berhenti, jadi sini nanti patah. Pelan-pelan aja. Setelah halus, kita ganti amplas yang lebih halus. Setelah semakin halus, kita ganti amplas yang lebih halus lagi. Oke, setelah dirasa cukup, kita lakukan pengeleman yang kedua. Teteskan sini 1 tetes saja. Nah, cukup. Terus kita putar-putar di sini sampai semua bagian tertutup lem. 1 tetes ini sebenarnya bisa untuk 3 stick Mas. Jadi lebih hemat kalau pakai sistem pengeleman begini. Kalau kita langsung lem pakai ujung lemnya, itu sedikit boros. Nah, setelah kering, ini dicek dulu. Wah, sudah kering dan halus Mas. Setelah itu kita pasang badan pelampungnya. Ini kita kasih lem dulu 1 tetes saja biar lebih kuat. Ini kita masukkan sticknya. Nah, ini jarak ini
tergantung besarnya badan pelampung. Semakin badannya ini semakin besar, jarak antara sinyal stick dengan badan pelampung harus semakin jauh. Karena nanti kita bisa banyak opsi untuk setting pelampungnya. Kita mau keluarkan segini atau sebatas kuning atau cuma sedikit kalau mungkin pas badai. Nah, itu bisa. Ini kalau untuk ukuran bagian bawah ini tergantung kedalaman. Semakin dalam jarak ininya juga harus semakin panjang untuk mengurangi tekanan atau pengaruh arus dari airnya. Kalau ini sekitar ukuran 10-12 cm, jaraknya segini cukup, sekitar 3 cm, 2 atau 3 cm. Nah, ini sudah jadi, Mas. Tinggal kita kasih kili di bagian bawahnya. Ini kilinya. Ini bisa banyak opsinya juga, bisa pakai yang karet atau yang besi seperti ini. Nah, ukurannya lubangnya ini macam-macam, ada 12, 14, 16, 18. Nih, kita kasih lem. Oke, setelah itu kilinya kita pasang. Nah, seperti ini, Mas. Oke. Sekitar 1 atau 2 menit. Setelah itu kita akan tes di air, Mas. Cara settingnya. Saya rasa itu tadi sudah cukup, Mas, membuat pelampung dari nol bahan sampai finishing jadinya. Kalau yang tidak mau ribet bisa langsung beli. Saya sertakan deskripsi, link iklannya ada di deskripsi, Mas. Ada yang ukuran kecil, ukuran besar, atau yang gendut-gendut. Pesan harganya bervariasi tergantung panjang dan besar kecilnya badan pelampungnya ini, Mas. Ini bahannya saya pakai sandal. Cara settingnya tadi juga sudah kita jelaskan. Mungkin ada beberapa yang mengatakan pelampung dari sandal itu, spon itu gampang tenggelam, tidak sensitif dan lain-lain. Tadi sudah saya jelaskan. Monggo bisa dilarisi. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Kita sambung lagi di video tutorial yang lain, Mas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mangkat mancing. Nah, ini sudah jadi, Mas. Seperti ini kurang lebih contohnya. Warna-warni. Badan pelampungnya itu dari sendal. Tergantung warna sendalnya. Bisa dibikin belang juga. Ini ada biru, kuning, oranye, hijau, dan hitam garis hijau. Nah, ini yang baru saya bikin tadi. Sudah jadi, siap pakai. Kita akan tes, Mas, cara settingnya. Nah, ini untuk settingnya kita siapkan timah, gunting, dan pelampung yang akan kita setting. Ini bisa kita kasih timah dulu. Nah, timah ini nanti akan kita pasang di rangkaian kailnya. Untuk setting kita lipat begini. Nah, sebelum masuk ke air, ini kita tekan-tekan dulu di dalam air, Mas, seperti ini. Biar air masuk ke dalam badan dari bagian pelampung ini. Jadi tidak ada kemungkinan kebocoran di pelampungnya. Tidak ada namanya pelampung dari spon sandal itu bocor, tidak ada. Karena dia di posisi sobek pun, kondisi saat dipakai akan sama. Jadi misal terjadi sobek atau cuil itu juga dia tidak akan tenggelam langsung, tetap ngapung, Mas. Ini kita tekan-tekan begini, baru kita masukkan ke air. Wah, ini kebanyakan, Mas. Ini kita kurangi, terlalu berat, mungkin separuhnya ini cukup. Kita ganti pakai yang satunya ini mungkin cukup. Nah, ini kita mau setting segini atau mau sedikit dinaikkan juga bisa. Kalau sedikit dinaikkan tinggal kita kurangi ini. Ini namanya setting basah, Mas. Kalau mau setting kering
dikasih jarak interval sekitar 1 cm dari yang nanti akan kita inginkan. Nah, ini misalkan ini kan basah, kita potong segini. Oke, kita coba lagi. Nah, ini jadi kalau sudah setting kondisi basah ini, dia tidak akan mungkin berubah settingannya, Mas. Ya tetap ini. Mantap dah. Ini. Kalau misal kondisi arus deras ini, kita setting agak ke dalam sini, Mas. Jadi mengurangi gerakan dari pelampung ini. Kita tambahkan pemberat. Nah, ini dia geraknya cuma sedikit. Oke, sudah paham? Kalau mau setting kering, jadi tanpa diperas di dalam air tadi, kita kasih interval jarak sinyalnya agak ke atas. Jadi nanti pada saat pelampung sudah basah, itu pasti dia akan turun sekitar setengah atau 1 cm. Oke. Nah, kalau pas kering gini, nanti kalau pas basah dia akan segini. Nah, sekitar segini, pas di kuning ini. Oke, sudah paham? Cukup, Mas. Oke, sudah paham ya, Mas? Jadi kenapa settingnya saya enggak pakai berapa gram? Karena rata-rata pemberat sekarang pemberat modelnya lipat gini, Mas. Bukan model lingkaran ini ukuran 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, itu sudah jarang. Biasanya ada beberapa yang pakai itu settingan untuk entul. Jadi kalau kita nutul pakai entul, entah itu entul mikro seperti ini atau entul wiper, itu biasanya dia settingannya pakai timbel yang bulat. Kalau untuk pelampung biasanya sudah kebanyakan sekarang pakai timbel lipat ini, jadi lebih praktis, Mas.